Ini adalah film Amerika yang baru saja tayang. Adaptasi berdasarkan kisah pembunuhan di Texas. Cinta Adalah Kematian. Dibintangi oleh penyihir merah dari keluarga Marvel dan Elizabeth Olsen. Chandi memiliki keluarga yang sangat bahagia. 2 anak penurut yang cantik. Orang yang terlihat seperti dia memiliki segalanya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi iblis pembunuh. Secara tidak sengaja, Chandi tertarik pada Alan dan gereja. Sejak hari itu setelah keduanya melakukan kontak fisik. Permen selalu. Pikirkan kembali pria yang membuatmu jatuh. Akhirnya suatu hari dia tidak bisa menahannya. Masuk ke dalam mobil Alan. Katakan padanya pikirannya. Mendengar pengakuan yang tiba-tiba ini, Alan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat itu, Chandi berbalik dan kembali ke mobilnya. Hari-hari berikutnya, Alan pun mulai jatuh cinta pada Chandi. Melihat telepon di sebelahnya. Pada akhirnya dia masih untuk keluarganya, yang menahan diri untuk tidak menelepon Chandi. Kemudian keduanya bertemu di gereja. Melihat Chandi duduk di depanku, jantung Alan mulai melompat tak terkendali. Sore harinya dia menelepon Chandi yang hendak berangkat. Tanyakan padanya apakah kata-kata terakhirnya masih diperhitungkan. Chandi memanggil Alan ke mobilnya. Berharap dia bisa berselingkuh dengannya. Alan, setelah mendengarkan, mengungkapkan. Dia punya istri yang baru saja hamil. Dia tidak ingin mengkhianati istrinya di belakang punggungnya. Tapi Chandi mengatakan kepadanya bahwa dia juga tidak ingin menghancurkan keluarganya. Jadi mereka hanya bisa menyembunyikan keinginan satu sama lain. Alan juga melangkah maju untuk mencium Chandi. Keesokan harinya, keduanya menelepon untuk bertemu untuk membahas kencan. Chandi mencantumkan berbagai istilah. Salah satunya adalah bahwa mereka berdua tidak bisa dipindahkan. Maka tanggal besok adalah hari mereka mulai berkencan. Pagi-pagi Chandi mengenakan gaun yang indah. Setelah menyekolahkan kedua anaknya, dia pergi ke motel untuk menyiapkan makanan. Alan juga tiba segera setelah itu. Kencan pertama mereka berjalan seperti itu. Keduanya menyelinap keluar kota untuk berkencan setiap akhir pekan. Menurut meningkatnya jumlah tanggal dari 2 orang, Chandi menemukan dirinya jatuh cinta dengan Alan. Di hari yang sama istri Alan melahirkan. Alan mulai menjauhkan diri dari Chandi. Chandi sekarang naik ke panggung. Tanpa Alan tidak bisa hidup. Jadi Alan pergi mencari Chandi berharap untuk mengakhiri hubungan ini. Mendengar bahwa Alan ingin putus denganku, Chandi segera mulai berdebat. Ada yang ingin melihat keluarga Alan senang dan bahagia. Chandi pun memutuskan untuk memperbaiki perasaan di antara pasangan tersebut. Dia pikir semuanya akan kembali seperti semula. Tapi Betty menderita depresi pasca melahirkan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi antara suaminya dan Chandi. Dalam satu kejadian, istri Alan adalah Betty. Undang Chandi ke rumah untuk bermain. Tiba-tiba dia bertanya pada Chandi apakah dia berselingkuh dengan suaminya. Mendengar itu, Chandi langsung membantah. Memang, di bawah interogasinya, Chandi mengaku ada hubungan di antara keduanya. Betty berbalik ke dapur dan mengeluarkan kapak. Chandi kehabisan saran untuk mencegah Betty gelisah. Tapi sekarang Betty benar-benar sibuk dengan krisis batin. Mulut terus berulang setelah Chandi ini. Dia tidak bisa melihat suaminya lagi. Chandi juga diancam oleh Betty agar tidak tahu harus berbuat apa. Ambil tasmu dan keluar dari sini. Tiba-tiba Betty menyuruh Chandi untuk membiarkannya menjemput bayinya. Kemudian keesokan harinya mengajak putrinya berenang. Setelah itu, dia menjatuhkan kapaknya dan pergi ke kamar tidur untuk mengambil baju. Chandi ketakutan dan tidak percaya diri memegang baju renang putri Betty. Berbalik untuk menemukan Betty ada di belakangnya. Di saat Chandi ingin meminta maaf kepada Betty lagi, Betty mendorong Chandi keluar seperti orang gila. Kemudian ambil kapak di tanah. Pergi ke arah Chandi. Chandi buru-buru menggenggam kapak itu. Hentikan Betty dari menyakitiku. Tak disangka, Betty tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Pukul 1 tepat di kepala Chandi. Lalu memukul kaki Chandi lagi.
Rasa sakit menyebabkan Chandi menjerit tanpa suara. Saat itu telepon Betty berdering. Itu suaminya Alan menelepon. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Chandi keluar tanpa cedera dari rumah Betty. Kendarai mobilnya keluar dari tanah yang tidak bermoral ini. Hanya menyisakan gadis dari rumah tetangga tanpa henti. Bunyikan bel rumah Betty. Dalam perjalanan, Chandi menghidupkan kembali semua yang baru saja terjadi. Ini menyebabkan dia melewatkan lampu hijau. Dia pulang dan membuang pakaian berdarah Betty ke dalam mesin cuci. Kemudian obati jari kakinya yang terluka. Keluarkan sepasang flat dari rumah. Pergi ke sekolah putri Betty untuk menjemputnya sepulang sekolah. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, turun dari mobil dia mulai. Jelaskan kepada teman-temannya rute waktunya. Pastikan setiap orang dapat membantunya bersaksi nanti. Saat ini, Alan tidak bisa menelepon istrinya selamanya. Di pub gelisah, dia menelepon 3 tetangga. Biarkan mereka datang ke rumah untuk memeriksa situasinya. Lacak darah di dinding di depan mereka. Mereka bertiga menyadari ada yang tidak beres. Benar saja, di ruang cuci, jasad Betty ditemukan. Dia secara brutal dipotong berkeping-keping oleh Chandi. Kemudian dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Membawa 3 anak berenang. Tetangga memberitahu Alan tentang bahaya Betty. Mendengar bahwa istrinya dalam bahaya, Alan berdiri tak bergerak. Dia menelepon Chandi. Chandi terlihat sangat patah hati. Mendorong Alan untuk menahan rasa sakit. Tak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Melihat tubuh Betty yang tidak lengkap tergeletak di genangan darah. Semua orang berpikir bahwa ini dilakukan oleh aliran sesat. Karena orang bisa melakukan ini, mentalitasnya kurang lebih sesat. Sheriff bertanya kepada Alan yang datang ke rumahnya hari ini. Alan mengatakan bahwa hanya sahabatnya Chandi yang datang. Setelah investigasi awal, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah seorang wanita. Jejak yang tertinggal di tempat kejadian sangat kecil. Ini jelas ditinggalkan oleh wanita atau anak-anak. Keesokan harinya, Alan juga bergegas kembali. Dia tersesat di sofa. Salahkan dirinya sendiri untuk tidak pergi bekerja dan meninggalkan istri sendirian di rumah. Saat ini, Chandi membawa putrinya. Melihat Alan memberitahu putrinya tentang kepergian Betty, Chandi hanya bisa menangis. Dia berjalan mendekat dan memeluk Alan dan gadis kecil itu dengan erat. Meninggalkan 4 suaminya yang berdiri tercengang melihat mereka bertiga. Gereja juga membahas pembunuhan Betty. Chandi dengan gugup memanggil sahabatnya, Dun. Tanyakan padanya, apakah dia diidentifikasi oleh polisi sebagai tersangka pertama. Dun mengatakan masih harus dilihat bagaimana Betty dipotong-potong. Pembunuhnya pasti pria jangkung, berotot. Jadi, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Beritahu polisi apa yang dia ketahui saja. Selama upacara peringatan Betty, seseorang meminta Chandi untuk memasukkan makanan ke dalam lemari es. Lihat di mana dia pernah membunuh Betty secara brutal. Jantung Chandi mau tidak mau berdegup kencang. Saat ini, ibu Betty masuk. Mengganggu kilas balik Chandi. Untungnya dia hanya lewat. Chandi menghela napas lega. Sore itu, Chandi pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia sangat fasih menjawab pertanyaan polisi. Jangan mengungkapkan celah apapun. Ketika polisi berbicara tentang jejak kaki di rumah Betty, Chandi dengan cepat mengatakan bahwa saat itu dia memakai sepatu kets. Selanjutnya, hal pertama setelah sampai di rumah, itu untuk merobek sepatu yang dia kenakan hari itu. Polisi bertanya kepada Alan apakah Betty pernah berselingkuh. Alan mengatakan sebelumnya bahwa istrinya marah padanya. Berselingkuh dengan seorang siswa. Tapi kemudian itu tidak terjadi lagi. Polisi bertanya apakah dia berselingkuh juga. Alan buru-buru membantah. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia menelepon sheriff lagi. Katanya bahwa dia berbohong hari ini. Dia pernah berselingkuh dengan Chandi sebelumnya. Apalagi, pembunuh yang membunuh istrinya kemungkinan besar adalah dia.